Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Minggu 12 Oktober, judulnya menyeberangi Sungai Yordan. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Amin. Dalam Yosua 3 ayat 1-5 dan Bilangan 14 ayat 41-44, Allah meminta bangsa Israel untuk secara khusus mempersiapkan diri untuk hal yang akan terjadi. Ini adalah pertama kalinya tabut perjanjian disebutkan dalam kitab Yosua. Sampai pada titik ini, dalam narasi perjanjian lama, tabut telah muncul dalam konteks tempat kudus di Keluaran 40 ayat 21. Dalam perjalanan Israel dari Sinai di Bilangan 10 ayat 33-36. Dan dalam upaya yang gagal untuk memulai penaklukan Kanaan di Bilangan 14 ayat 44. Terdapat 3 peralatan yang paling sakral pada kemah suci Israel, yang masing-masing mengekspresikan hubungan khusus Israel dengan Allah. Yang pertama, loh batu, yang berisi 10 perintah Allah. Yang kedua, tongkat Harun, imam besar. Dan yang ketiga, buli-buli berisi mana. Keluaran 16 ayat 33, Ibrani 9 ayat 4. Tabut dan persiapan untuk menyeberangi Sungai Yordan mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka tidak memasuki Kanaan dengan cara dan waktu mereka sendiri. Penaklukan itu akan berhasil hanya jika mereka mengikuti cara dan waktu Tuhan. Tuhan yang digambarkan bertahta di atas kerub yang menutupi tabut perjanjian. Keluaran 25 ayat 22, Bilangan 7 ayat 8-9. Dan yang gerakan Tuhan seiring dengan gerakan tabut memasuki Kanaan di depan bangsa Israel sebagai pribadi yang memimpin penaklukan. Istilah yang diterjemahkan menguduskan di Yosua 3 ayat 5 atau menyucikan dalam Alkitab ESV mengacu pada proses pemurnian yang mirip dengan apa yang dilakukan para imam sebelum memulai pelayanan mereka di tempat kudus. Keluaran 28 ayat 41, Keluaran 29 ayat 1. Dan apa yang dilakukan bangsa Israel sebelum menerima penyataan Tuhan di Sinai. Keluaran 19 ayat 10 dan 14. Pengudusan ini meliputi membuang semua dosa dan penyelesaian semua kenajisan ritual. Persiapan seperti itu juga diperlukan sebelum berperang. Ulangan 23 ayat 14. Sebelum Allah berperang untuk Israel dalam peperangan, mereka harus menunjukkan kesetiaan mereka kepada Allah dan percaya kepada Allah sebagai panglima mereka. Mujizat menyeberangi Sungai Yordan akan membuktikan kepada bangsa Israel bahwa janji Tuhan untuk menghalau bangsa-bangsa Kanaan dari tanah itu dapat dipercaya. Tuhan yang sanggup mengeringkan Sungai Yordan juga sanggup mengaruniakan negeri itu kepada mereka. Tuhan tidak selalu membelah air Sungai Yordan. Campur tangan Tuhan tidak selalu terlihat jelas. Renungkan bagaimana kita dapat mengembangkan kesiapan rohani untuk mengalami dan melihat campur tangan Tuhan demi kita. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti Yosua 4 ayat 23 dan 24. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air Sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu dengan Laut Teberau, yang telah dikeringkannya di depan kita sampai kita menyeberang, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu.
Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Ulangan pasal 26. Tuhan memberkati kita semua.